Ramadan ini ladang pahala. Ya. Ladang pahala. Betapapun kecilnya amal soleh yang kita lakukan, tapi pahalanya berlipat ganda. Karena sangat spesial. Bulan ini milik Allah langsung dalam dinyatakannya. Ya. Wa ana ajzibih gitu ya. Dan aku yang akan membalasnya langsung. Artinya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, mengamalkan amalan-amalan Islam, maka pahalanya langsung Allah berikan. Gitu. Ya, langsung dengan tangannya gitu ya, kalau kita pakai istilah itu. Karena bahasa yang dinyatakan oleh Allah itu begitu dalam sebuah hadis kursi itu. Aku yang akan langsung membalasnya. Jadi keistimewaan Ramadan itu adalah kita tadi saya katakan ladang pahala. Maka oleh karenanya kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini, maka alangkah ruginya. Jangan sampai Rasulullah itu mengaminkan doa malaikat Jibril ketika mengatakan, ya Allah, celakalah orang yang memasuki Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan-Mu. Ketika itu Rasulullah menyatakan amin. Ada 3 ya. Yang kedua itu, ya Allah, celakakanlah orang yang ada orang tuanya tapi tidak masuk surga karenanya. Ada orang tuanya, kedua orang tuanya, tapi tidak masuk surga karenanya. Maka kalau Rasulullah mengatakan juga amin. Yang satu lagi saya lupa, nanti saya cari. Ya. Tapi 2 ini yang populer. Artinya begini, bahwa secara khusus Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan Ramadan itu ya banyak sekali ya hadis yang berkaitan dengan itu. Nanti kita juga akan bertemu dengan hari-hari, dengan waktu-waktu yang sangat istimewa. Dan ini tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu diijabahnya doa. Ya. Secara keseluruhan, Ramadan ini adalah tempat diijabahnya semua doa. Jadi Allah tidak akan pernah mengecewakan doa hambanya. Ya. Tidak akan mengecewakan. Pasti diijabah. Cuma tadi ya, apa saya pernah sering sampaikan bahwa cara Allah mengijabah itu ada 3. 1, diijabah langsung, dijawab langsung dengan apa yang kita inginkan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, dihindari dari kecelakaan yang besar. Ya. Dihindarkan dari kecelakaan yang besar. Misalnya harusnya kita tabrak kereta cuma kesenggol sepeda misalnya. Ya, walaupun sampai nyungsep gitu. Tapi itu bisa jadi jawaban doa-doa kita itu yang Allah kabulkan, ya, untuk tidak kena musibah yang lebih besar. Gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah disimpan pahala doa kita itu. Ya. Jadi kalau kita berdoa, sekecil apapun atau seremeh apapun doa kita, itu jadi pahala yang Allah simpan sebagai tabungan yang nanti ditambahkan pada timbangan pahala kebaikan kita di akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis digambarkan begini, ada seorang hamba yang kemudian terkejut ketika melihat, loh kok banyak sekali pahala kebaikan saya, gitu ya. Padahal ketika ditimbang awalnya, ini bahasa bebas saya ya, awalnya pahala dosanya itu sangat berat, ya, pahalanya sangat ringan. Tapi kemudian Allah ingin supaya hambanya ini masuk surga, ya, karena Allah itu maha baik, ya, lebih mengedepankan rahmatnya, kasih sayangnya daripada marahnya. Maka kemudian Allah lihat, oh ini banyak pahala, simpanan pahala doanya nih.
Diambil itu lalu diletakkan di tadi yang ringan itu ya, pahala kebaikan yang ringan itu. Begitu taruh itu langsung menjadi berat gara-gara doa. Karena begitu kalau kita selalu berdoa itu artinya kita sangat mengandalkan Allah, tidak mengandalkan yang lain. Dan itu Allah sangat bahagia sekali dengan doa hambanya yang bergantung kepadanya. Jadi dia tidak mengandalkan siapa-siapa, dia tidak mengandalkan makhluk, dia tidak mengandalkan kekayaannya, dia tidak pokoknya saya Allah saja. Karena itu dia punya nilai tauhid. Dan kata Allah, ketauhidan seseorang itu membuat amal kebaikannya, pahala kebaikannya itu sangat berat, mengalahkan dosa-dosanya. Sehingga si hamba ini bisa masuk surga. Makanya manfaatkan nih Ramadan. Minta apa saja, jangan malu-malu. Ya. Jangan malu-malu, minta sama Allah apa saja. Ya, nanti Allah kabulkan. Ya. Tidak dikabulkan dunia ini, dikabulkan di akhirat nanti. Gitu. Jadi Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Karena Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku dan aku akan berikan. Astajib lakum. Aku berikan. Yang penting ketika berdoa itu hanya minta kepada Allah, tidak minta kepada yang lain. Gitu ya. Langsung saja, enggak perlu pakai perantara. Ya, tidak perlu pakai perantara, langsung saja minta sama Allah. Ada jalurnya. Apalagi kalau kita tahajud. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu bersih, tidak ada gangguan apapun. Ya. Kenapa? Karena Allah pada sepertiga malam itu dari arsy turun ke langit bumi ini pertama untuk mendengarkan rintihan hambanya, terutama sekali taubatnya, taubat kita. Dan Allah selalu membuka pintu taubatnya itu siang dan malam. Sehingga tidak ada alasan buat kita kemudian, saya terlanjur dosa. Udah kebanyakan dosa saya, udahlah mendingan saya sekalian aja dosanya. Itu namanya putus asa. Dan orang yang putus asa itu hanya orang kafir. Tidak ada orang beriman putus asa. Ya. Jadi kita tuh harus selalu optimis kalau kita betul-betul mengenal Allah kita. Maka di sini di bulan Ramadan ini mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Allah lebih dalam, ya, mengenal Allah lebih kuat lagi sehingga kita ini betul-betul berserah diri kepada Allah. Ya, kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, maka urusan apapun yang kita hadapi di dunia ini menjadi kecil, menjadi tidak berarti. Ya. Mungkin kita menghadapi masalah, bikin namanya manusia ya. Sempat terganggu hati kita, jiwa kita terganggu karena persoalan yang kita hadapi. Tapi yakinlah, begitu kita serahkan kepada Allah, maka insya Allah. Kan kita dalam salat selalu mengatakan Allahu Akbar. Dalam semua gerak yang kita lakukan dalam salat itu selalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu artinya apa? Ya, pokoknya semuanya kecil, hanya Allah yang besar. Semua masalah yang kita hadapi kecil, hanya Allah yang besar. Kalau kita sudah mampu mensikapi itu, maka insya Allah Allah akan bersama kita, selalu bersama kita. Jadi gunakan kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul mendekatinya. Ya, teruslah merintih kepadanya, mintalah apa saja, terutama pada tempat-tempat mustajabnya doa. Misalnya nih, kalau kita lagi ada dalam masjid ini, sebelum antara azan dan qomat, jangan ngobrol. Ya, mintalah sama Allah sesuatu. Antara azan dan qomat. Jadi setelah azan, kita sholat sunnah misalnya, lalu duduk berdoa. Itu tempat mustajab. Yang kedua, ketika waktu sahur. Di bulan Ramadan ini waktu sahur. Ya. Terutama sekali kalau kita memperbanyak istighfar, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Artinya kita beristighfar pada waktu sahur, jangan main HP.
HP singkirkan dulu. Ya, kecuali ada kepentingan mendadak dari kerja kita. Tapi itu kalau sampai menyita waktu kita dengan hanya melihat itu, setelah makan melihat itu, sebelum makan lihat itu ya, waktu sahur, itu jadi sia-sia. Padahal itu kesempatan mustajabnya doa. Karena Allah sedang berada di langit pertama. Ya. Langsung mendengarkan apa yang kita minta. Itu pada saat tahajud. Kemudian pada saat sujud. Kenapa saya agak lama sedikit kalau sujud akhir itu? Supaya kita semua berdoa bareng-bareng. Mintalah apa yang kita perlukan saat sujud itu. Karena kata Rasulullah di saat sujud itu sangat dekat antara kita dengan Allah. Kalau Allah mengatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita, maka saat sujud itu lebih dekat lagi dari itu. Maka kita berbisiklah kepadanya, nggak usah teriak-teriak kalau berdoa itu. Ya, berbisiklah, minta ya Allah gitu. Ya, terutama sekali itu minta ampun. Karena kita ini kan pendosa ya. Kita ini tidak pernah bisa lepas dari dosa. Maka teruslah meminta ampun pada Allah. Dan Rasulullah sudah mengajar kepada kita untuk senantiasa beristighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu formalnya. Tidak formalnya setiap saat kita bisa beristighfar. Itu ya. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini. Nanti juga kita akan insya Allah bertemu dengan Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Artinya satu malam itu kita punya usia 84 tahun. Nilai pahala yang kita kumpulkan itu untuk 84 tahun. Karena 1000 bulan. Maka gunakan kesempatan itu kita berzikir, mohon ampun, mengkaji pelajaran dan sebagainya. Pokoknya kita belajar, membaca. Ya, bacalah. Jangan pernah berhenti untuk itu. Ya, jadi ini hal-hal yang saya ingatkan kepada kita semua, terutama untuk diri saya sendiri, agar kita bisa memanfaatkan Ramadan. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun inilah Ramadan yang terbaik buat kita. Dan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Apapun persoalan yang kita akan hadapi di ke depan itu, insya Allah bekalnya dimulai dari sini, dari Ramadan ini. Kita diberikan kekuatan oleh Allah, mau ada apa kek di negeri ini, di dunia ini. Kan sekarang kita lagi bayang-bayangi nih. Dibayang-bayangi pertama bencana. Kita sedang dibayang-bayangi bencana. Ya, kalau BMKG terus saja menyuarakan akan terjadi gempa yang berkekuatan 8, sekian skala Richter, ya, sesar Lembang dan segala macam, itu satu. Yang kedua, Perang Dunia Ketiga. Ya, Perang Dunia Ketiga nih. Di Eropa, di Amerika itu sudah hari-harinya pemerintah mengingatkan rakyatnya. Siapkan ini, siapkan itu, siapkan ini, siapkan itu untuk paling tidak seminggu, sepekan, paling tidak persiapannya. Itu di barat. Nah, kita dalam bayang-bayang itu. Makanya kalau kita tidak punya iman, habislah kita. Allah yang memiliki itu semua, Allah nanti yang menentukan. Kita cuma bisa minta, ya Allah, jangan kau datangkan gempa dalam kehidupanku. Kan bisa minta begitu. Ya mintalah, karena ini makhluk Allah kok. Kalau Allah bilang diam kamu bumi, maka diamlah dia. Gitu ya. Nah, keyakinan ini nih harus kuat pada kita. Begitu juga ada Perang Dunia Ketiga. Ya, mau dibilang apa ke Perang Dunia Ketiga seperti apa? Kita minta pada ya Allah, tolong tahan tangan-tangan mereka dari saling menyerang dengan senjata-senjata yang mematikan. Gitu ya. Kalau juga terjadi, insya Allah kita syahid kalau menjadi korban. Begitu juga dalam bencana, ketika terjadi juga syahid kita. Karena kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi ingin saya ajak kepada kita semua, cobalah anggap Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih khusyuk melakoni ya Ramadan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.